Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ahbabul kiram rahimakumullah. Awalan hayya bina nashkurullah azza wa jal. Limadha li'anna Allah qad a'tana ni'matan ghaliyatan fi hayatina, yakni ni'mal imani wal islam. Thaniyan, salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalana minal dhulumat ilan nur, minal juhala ilal islamiyah. Aku muhuna baina amamakum jami'an, seakumuan rahasia dibalik doa berbuka puasa. Sebagaimana telah Allah SWT firmankan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan oleh kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah tersebut, Allah SWT telah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa. Pertanyaannya di sini, apakah puasa itu? Jadi puasa ialah menahan diri untuk makan dan juga minum, dan juga hal-hal ataupun perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Adapun doa ketika berbuka puasa yang biasa digunakan oleh baginda Nabi SAW, dhahaba dhamma'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, yang artinya telah hilang rasa dahaga, telah basah urat-urat, dan akan menetap pahala insyaallah. Hadirin mati Allah SWT, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya rasa haus, rasa lapar itu akan menjadi histori, akan hanya menjadi kenangan, tetapi yang tertinggal adalah pahala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Majdi bin Abdul Wahab al-Islamiyah, yang dijelaskan dalam syarah Hisnul Muslim. Beliau mengatakan bahwasannya lapar dan dahaga itu akan hilang setelah kita berbuka puasa. Begitu juga dengan kesusahan ketika berpuasa akan hilang setelah kita berbuka puasa, tetapi akan tertinggallah pahala yang kita lakukan selama berpuasa satu harian tersebut. Jadi jemaah YPSA TV yang dirahmati oleh Allah SWT, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya yang namanya hidup, segala sesuatu yang kita alami di dunia ini, terutama dalam hal ibadah seperti kita sholat tarawih, begitu juga sholat tahajud, walaupun kita akan merasakan letih, rasa capek, begitu juga ketika kita membaca Al-Quran. Yang namanya membaca Al-Quran akan menggunakan sebagian energi dalam diri kita, maka terkadang akan terasa juga capek dalam diri kita. Begitu juga ketika kita mencari nafkah, terutama di bulan suci Ramadan, kita mencari nafkah dalam keadaan puasa, itu akan terasa capek dalam diri kita. Akan tetapi semua capek, dahaga, lapar, haus, semua itu akan hilang ketika kita berbuka puasa. Akan tetapi pahalanya akan tetap kekal abadi selamanya yang telah diberikan oleh Allah SWT. Begitu juga Imam Syafi'i memberi nasihat kepada kita. Jika kita sudah berjalan di jalan yang benar, maka berlarilah di jalan tersebut. Jika kita tidak mampu
maka berlari kecillah. Jika kita tidak mampu, maka berjalanlah. Apabila kita juga tidak mampu, maka merangkaklah. Jangan sampai jalan yang sudah kita jalani tersebut, yang sudah benar tersebut, kita berhenti ataupun berpaling dari jalan tersebut. Itulah hakikat kehidupan, hadirin yang dirahmati Allah SWT. Jika kita sudah berada dalam jalan yang benar, maka lanjutlah. Semampu apapun kita, maka jalanilah. Karena segala sesuatu yang kita lewati tersebut, semua rasa capek, semua rasa lapar, haus, dahaga, semuanya hanya menjadi histori. Sedangkan pahala yang diberikan oleh Allah SWT itu akan kekal abadi. Begitu juga Imam Ahmad Ibn Hanbal. Beliau kehidupannya ketika malam hari itu digunakan untuk istirahat hanya 3-4 jam. Selebihnya digunakan untuk beribadah, dan selebihnya lagi untuk menulis kitab. Dan ketika siang hari, beliau digunakan untuk mengajar, untuk berdakwah. Tidak ada waktu untuk istirahat. Jadi ada murid beliau yang heran dengan Imam Ibn Hanbal. Beliau mengatakan, bertanya kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal, "Wahai Syekh, saya lihat kamu sibuk dalam agama. Kapankah waktu istirahatmu?" Maka beliau mengatakan, "Nanti ketika kaki kita sudah berada dalam surga, disitulah kita istirahat." Jadi percakapan ini dapat kita simpulkan bahwasannya ini menjadi cambuk yang besar kepada kita yang masih banyak menggunakan waktu kita untuk dunia kita, masih sibuk istirahat di dalam dunia kita. Oleh karena itu, dalam momentum bulan puasa ini, marilah sama-sama kita bersungguh-sungguh ijtihad dalam beriman, beramal. Karena segala sesuatu capek yang kita rasakan dalam hari-hari di dunia ini, itu semua akan menjadi histori, hanya menjadi kenangan. Dan segala sesuatu kebaikan yang kita gunakan dalam beribadah kepada Allah SWT ini akan kekal abadi pahala yang diberikan oleh Allah SWT. Mungkin sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon ampun kepada Allah SWT. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.